khalifah. Takbir. Mohon doa. Dalmas, Patwal, Intel kumpul, doakan dapat hidayah. Kalau enggak, cepat-cepat masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ternyata Abdul Qadir Hasan sang khalifah itu pernah ditangkap oleh aparat kepolisian, pernah mendekam di Polda Lampung ya karena kasus kerumunan. Yang saya kaget itu para pendukungnya sangat luar biasa. Mereka semua kehilangan kesadarannya. Sampai wah luar biasa pokoknya, ya ngeri melihatnya. Bagaimana para pendukungnya itu teriak-teriak takbir, teriak-teriak, kemudian ini aparat kepolisian harus mendapatkan hidayah. Kalau tidak mendapatkan hidayah, kalau tidak mengeluarkan khalifahnya, maka semuanya akan masuk neraka. Bahkan dia sampai berani mengatakan bahwa aparat kepolisian itu iblis-iblis, setan-setan. Ini jelas ajaran yang bagi saya sesat lah ya, sesat, wis tegas lah. Kita lihat dulu nih, agar masyarakat semakin paham bahwa kelompok mereka itu nggak benar. Itu yang ingin saya sampaikan. Ngeri saya, ngeri banget. Orang-orang awam, saya bisa pastikan mereka orang awam di dalam agama, yang mengangkat seorang khalifah Abdul Qadir Hasan Baras. Saya nanti akan sedikit menyinggung, membahas secara simpel tentang khalifah. Apakah benar diwajibkan khilafah itu di dalam Islam? Ya, mari kita simak dulu amukan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa Iwan semua. Ini kita ikut menginap di Polda. Ya, mohon doa. Tuh Iwan-Iwan kita nunggu bareng nginap di Polda bersama khalifah. Takbir. Mohon doa. Dalmas, Patwal, Intel kumpul, doakan dapat hidayah. Kalau enggak, cepat-cepat masuk neraka. Nah, itu dia. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya kepada seluruh warga khilafah dan kaum muslimin di seluruh saja, di mana saja berada. Kami di depan Polda hari ini, dan Polda sudah menahan khalifah. Bagi siapa saja warga khilafah, itu ya, yang siap ingin membela khalifahnya mati, silakan datang sini. Ya, Untuk yang jauh mendoakan. dan yang untuk jauh mendoakan biar setan-setan ini mati duluan dia. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Di masjid tadi. Susul sana, susul. Mana kemana? Di masjid Muhyiddin, tolong tek. Dia disuruh siaga. Videoin yang ada baterainya, bisa diupload. Ya, sudah jelas sekali bahwa apa yang mereka dapatkan dari sang khalifah, ya, dari sang khalifah Abdul Qadir Hasan Baras, itu bisa dipastikan ajaran yang sangat ekstrim, ajaran radikal, cikal bakal akan menjadi terorisme. Itu seperti itu dulu. Dia dengan beraninya mengatakan bahwa orang lain masuk neraka, setan-setan. Coba, ini kan ciri-ciri ya orang-orang yang akan bisa punya kesadaran
untuk melakukan hal yang sangat ekstrim. Ini dulu ciri-cirinya, mereka dulu ciri-cirinya. Pertanyaan kemudian, ini bagi saya penting untuk diterangkan secara ringkas saja ya tentang khilafah. Apakah khilafah itu diwajibkan di dalam agama Islam? Mendirikan sistem khilafah, apakah wajib? Gini ya, tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis kalimat bahasa khilafah. Nggak ada. Coba cari, nggak ada. Yang ada itu bahasa khalifah, bukan khilafah tetapi khalifah. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu bahasa Al-Quran, bukan khilafah tapi khalifah. Khalifah itu kita semua juga menjadi khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ya. Nah, seringkali khilafah ini diidentikan dengan kepemimpinan, tetapi kita perlu pahami sama-sama, tidak ada aturan baku, sistem yang baku mengenai kekhilafahan. Artinya itu hanya sekedar ijtihad kaum muslimin saja. Ya, tidak ada sistem yang dibakukan misal di dalam Al-Quran, oh khilafah ini harus seperti ini. Tidak ada. Kemudian aturan yang dibakukan di dalam Al-Hadis, oh khilafah ini seperti ini. Nggak ada. Itu semuanya hasil ijtihad manusia muslim. Ya, khilafah itu diidentikan dengan khulafaur rasyidin misal. Coba, apakah sama pemilihan khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sama enggak? Beda. Itu kan berarti tidak ada sistem baku. Misal Abu Bakar dipilihnya apakah hasil gimana coba? Voting atau gimana? Hampir bentrok kan dulu tuh antara kaum muhajirin dengan ansor, karena masing-masing menyodorkan calon khilafahnya. Pada akhirnya dimenangkan oleh Abu Bakar. Pengangkatan Umar enggak seperti itu, enggak sampai mau bentrok, tapi ditunjuk langsung oleh Abu Bakar karena menghindari takutnya bentrok kan. Utsman itu ada sistem musyawarah dulu. Senior, katakanlah para senior itu musyawarah hingga jadilah Utsman sebagai khalifah. Ali di tengah situasi konflik ya, akhirnya dipaksa untuk menjadi khalifah. Tadinya nggak mau Sayyidina Ali. 4 khulafaur rasyidin juga di dalam proses pemilihan menjadi khalifah ini berbeda-beda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berbeda. Apalagi kemudian sampai ke Bani Umayyah, itu sudah monarki nih. Yang menjadi khalifah itu ya turunan-turunannya itu udah monarki. Artinya apa? Nggak ada aturan baku di dalam ajaran agama Islam untuk ini seperti ini nih sistem kepemimpinan. Nggak ada. Itu hasil ijtihad aja kaum muslimin. Jadi nggak ada kewajiban menegakkan khilafah, itu nggak ada. Bahwa kita menjadi khalifah, iya, masing-masing kita menjadi khalifah kok. Ya, itu jadi nggak ada. Kita perlu menerangkan ini agar tidak terdoktrin lagi kita oleh orang yang seolah mengatakan bahwa wajib menegakkan khilafah Islamiyah. Gak ada kewajiban. Teksnya mana coba? Kalau dianjurkan di dalam Al-Quran menegakkan khilafah Islamiyah, gak ada. Kembali kepada masing-masing itu. Ketika semua ya para tokoh mulai dari agama Islam, Kristen dan lain sebagainya di Indonesia sudah merempukan untuk menjadikan Pancasila sebagai payung hukum bersama. Ya wis,
Itu ijtihad manusia. Nggak ada sistem baku di dalam ajaran agama Islam, nggak ada. Oke, ada keterangan bahwa nanti bakal ada khilafah Imam Mahdi, tapi bukan Abdul Qadir Hasan Baras. Ada yang mengatakan bakal ada Imam Mahdi, sosok khalifah terakhir. Apakah Abdul Qadir Hasan Baras ini Imam Mahdi? Gak percaya saya. Berakhir dong muka bumi kalau sudah ada Imam Mahdi. Jadi please lah, jangan bodoh. Please lah, ngaji. Mencari ilmu itu, jangan sampai berhenti. Ngeri-ngeri saya mendengarkan. Ada nih video tentang orang-orang para simpatisan Khilafatul Muslimin. Wah, ngeri-ngeri sedap ternyata. Bener, ajaran ekstremis ini. Ajaran radikal ini. Bisa-bisa ajaran-ajaran teroris ini, wis. Jadi karena sedang rame pawai Khilafatul Muslimin, ya, mengibarkan bendera khilafah kemarin hari Minggu, maka saya bahas kembali ini. Hati-hati lah ya, waspada dengan kelompok-kelompok seperti itu. Orang yang mengatasnamakan Islam padahal mereka sendiri nggak paham Islam. Orang yang memperjuangkan katanya khilafah padahal mereka sendiri nggak paham itu khilafah. Ya, catat, di dalam Al-Quran maupun hadis nggak ada bahasa khilafah, yang ada khalifah. Akar katanya memang sama, tetapi maknanya berbeda. Ya, nggak ada aturan baku di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ya tentang sistem khilafah, nggak ada. Itu hanya ijtihad manusia. Mudah-mudahan kita paham. Itu ringkasnya ya. Kesimpulannya, nggak ada kewajiban kita untuk menegakkan khilafah Islam ya. Nggak ada. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.